Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanggita, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, Program Studi Teknik Industri dengan NIM 352410191. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Nah, materi yang akan dibahas yaitu mengenai 1. Nilai-nilai Pancasila dalam industri, 2. Demokrasi ekonomi dan CSR, 3. Tantangan globalisasi dan identitas nasional. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam industri. Ada 5 nilai Pancasila dalam industri, namun yang akan saya bahas hanya 3 diantaranya saja, yaitu sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Untuk sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita wajib mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan serta menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan etika. Nah, bagaimana implementasinya di dunia industri? Yaitu dengan cara perusahaan bisa memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Selain itu, perusahaan juga bisa menumbuhkan etika bisnis yang jujur, adil, dan tidak merugikan konsumen maupun mitra. Bagaimana contoh penerapan sila pertama dalam dunia industri? Yaitu dengan cara perusahaan menyediakan ruang ibadah dan waktu khusus untuk beribadah tanpa mengurangi hak karyawan. Misalnya dengan menyediakan musola, waktu sholat, atau hari libur keagamaan. Nah, lanjut yang kedua yaitu mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, perusahaan wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memperlakukan sesama manusia secara adil. Bagaimana implementasinya di dunia industri? Yaitu dengan cara perusahaan memberikan upah layak dan jam kerja manusiawi sesuai ketentuan hukum ketenaga kerjaan. Tidak melakukan diskriminasi dalam rekrutmen karyawan berdasarkan agama, suku, gender, dan lain-lain, serta menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung kesejahteraan mental serta fisik pekerja. Contohnya bagaimana di dunia industri, yaitu dengan cara perusahaan memberikan cuti melahirkan dan fasilitas kesehatan bagi semua pekerja, serta memperlakukan standar keselamatan kerja dengan baik. Nah, lanjut yang terakhir yaitu sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita sebagai anggota perusahaan wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Bagaimana implementasinya di dunia industri untuk sila ketiga ini? Yaitu dengan cara menumbuhkan semangat kerja sama lintas suku, budaya, dan latar belakang dalam tim kerja. Membangun budaya perusahaan yang inklusif dan menghindari konflik identitas, juga menggunakan bahan baku lokal dan memperdayakan UMKM sekitar sebagai mitra kerja untuk mendukung ekonomi nasional. Bagaimana contohnya? Yaitu contohnya dengan perusahaan nasional yang merekrut tenaga kerja dari berbagai daerah dan membina kebersamaan dalam kegiatan internal seperti pelatihan lintas budaya. Lanjut materi yang kedua yang akan dibahas yaitu mengenai demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Apa itu demokrasi ekonomi? Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi yang berpijak pada prinsip kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana maknanya? Maknanya, demokrasi ekonomi menolak sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Sistem ini menekankan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan, baik bagi pengusaha, pekerja, maupun masyarakat luas. Nah, lanjut, apa itu tanggung jawab sosial industri? Tanggung jawab sosial industri adalah komitmen perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial industri ini mencakup apa? Ini mencakup kesejahteraan pekerja, pelestarian lingkungan, keterlibatan dalam pembangunan sosial dan pendidikan, serta perlindungan hak konsumen. Nah, apa kaitannya dengan CSR?
Jadi, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah bentuk nyata dari tanggung jawab sosial industri. Melalui CSR, perusahaan berperilaku sebagai warga negara yang baik atau corporate citizenship yang ikut serta dalam membangun masyarakat. CSR juga menjadi sarana bagi perusahaan untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dan nilai-nilai kewarganegaraan seperti kepedulian sosial, gotong royong, dan keadilan. Selain itu, CSR juga membantu perusahaan untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik, meningkatkan loyalitas karyawan dan pelanggan, juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, bagaimana contoh penerapan CSR sebagai bentuk kewarganegaraan perusahaan? Terdapat pada PT Unilever Indonesia. Contohnya yaitu dengan cara PT Unilever ini mengadakan program Sustainable Living Plan atau edukasi kebersihan, pengelolaan limbah, dan kesehatan masyarakat. Juga PT Unilever ini mengadakan bank sampah yang bekerjasama dengan komunitas untuk pengumpulan dan daur ulang sampah plastik. Selain itu, PT Unilever ini juga melakukan pelatihan UMKM untuk memberikan pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan untuk usaha kecil. Materi yang terakhir yang akan dibahas yaitu mengenai tantangan globalisasi dan identitas nasional. Nah, globalisasi ini memang membawa peluang besar bagi kita, tetapi juga di balik itu, globalisasi membawa tantangan serius terhadap kemandirian dan identitas industri lokal. Beberapa tantangan utamanya ialah yang pertama, dominasi produk asing. Maksudnya apa? Maksudnya, produk luar negeri dengan teknologi tinggi dan harga murah banyak membanjiri pasar Indonesia. Industri lokal juga jadi sulit bersaing dari segi kualitas dan efisiensi produksi. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Maksudnya banyak industri nasional yang masih bergantung pada mesin, komponen, dan teknologi dari luar negeri. Padahal hal ini bisa menghambat pengembangan inovasi dalam negeri. Yang ketiga, pengikisan nilai budaya dan identitas nasional. Maksudnya ialah produk dan gaya hidup global dapat menggeser minat masyarakat terhadap produk lokal. Identitas bangsa juga dalam mendesain, proses produksi, dan branding jadi kurang terlihat. Yang keempat, persaingan bebas dan tenaga kerja asing. Maksudnya apa? Maksudnya tenaga kerja asing yang lebih kompetitif bisa menggeser tenaga kerja lokal jika tidak ditingkatkan kualitasnya. Nah, bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga identitas nasional di dunia industri? Itu bisa dengan cara berinovasi berbasis budaya lokal. Maksudnya apa? Maksudnya mahasiswa dapat menciptakan desain produksi, teknologi, dan layanan industri yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia. Contohnya dengan produk kemasan ramah lingkungan dengan motif batik atau berbasis bahan lokal. Selain itu, mahasiswa juga bisa menjadi agen literasi dan edukasi. Contohnya dengan aktif menyuarakan pentingnya penggunaan produk lokal dan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai nasionalisme ekonomi. Mahasiswa juga dapat mengedepankan etika kewarganegaraan dalam dunia kerja. Contohnya dengan mengusung prinsip kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan di tempat kerja sebagai bagian dari identitas bangsa. Dan terakhir, mahasiswa juga bisa membangun startup atau proyek usaha lokal, yaitu dengan cara mengembangkan bisnis berbasis lokalitas yang mencakup bahan baku lokal, tenaga kerja lokal, dan pasar lokal. Nah, bagaimana contoh nyata peran mahasiswa teknik industri dalam menjaga identitas nasional? Menurut saya, ialah dengan cara membuat sistem manajemen produksi untuk UMKM batik agar lebih efisien dan mampu bersaing di pasar global tanpa kehilangan unsur budaya lokal. Nah, selain itu, untuk mahasiswa magang juga bisa mempromosikan penggunaan konten lokal dalam produk dan kemasan. Jadi, melalui pembahasan ketiga materi yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan, yaitu dengan cara membangun kesadaran akan nilai Pancasila, demokrasi ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Mahasiswa juga dapat berkontribusi dalam menciptakan industri yang tidak hanya unggul secara global, tetapi juga menjunjung tinggi identitas nasional dan kesejahteraan bersama.
Nah, sebagai mahasiswa teknik industri, saya menyadari bahwa peran saya tidak hanya sebatas merancang sistem produksi atau meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga membawa nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam dunia industri. Saya juga ingin mengembangkan solusi industri yang adil, ramah lingkungan, dan berpihak pada masyarakat lokal. Melalui keilmuan saya akan berupaya menciptakan proses industri yang menghargai manusia, budaya bangsa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Sekian, terima kasih pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.